Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Black Chop. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas lagi tentang video reupload. Karena masih banyak di kolom komentar yang bertanya, Bang, apakah kalau pengeditannya mengikuti video abang ini apakah sudah lolos? Atau apakah Bang, video yang sejenis ini bisa lolos monetisasi apa tidak? Padahal semuanya sudah saya bahas di video-video saya, dan kali ini saya akan coba simpulkan di sini ya. Semoga teman-teman yang bertanya itu bisa menonton video ini. Dan info yang menarik lagi, saya kemarin membuat video reupload yang video tersebut berasal dari TikTok, dan hasilnya sangat mengejutkan. Karena itu simak terus video ini. Baiklah teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan, ini mungkin sudah berulang-ulang, tapi masih banyak teman-teman yang masih bertanya tentang hal ini. Semua video itu bisa dijadikan video reupload. Yang pertama, asalkan kita memiliki izin dari kreator utamanya. Dan ada juga video yang tidak perlu kita izin. Saya sudah contohkan, yaitu contohnya seperti video tausiah. Itu tidak perlu kita izin, asalkan kita mengambil video. Kalau misalkan video tausiah itu berasal dari channel resminya dia. Kalau misalkan dari orang yang misalkan nonton tausiah tersebut, tapi hanya dan dia merekam lalu dia upload ke channelnya, itu kita harus izin dulu kepada kreator tersebut, karena dia tuh menghadiri tausiah untuk merekam dan untuk dijadikan sebuah konten di channelnya. Berbeda dengan channel resmi dari ulama tersebut, karena mereka sudah menyarankan kita untuk nge-share video-videonya asalkan fotonya sesuai dengan memang isi dari ceramahnya tersebut. Oke, lanjut. Sebenarnya banyak yang berpikir bahwa membuat video reupload itu mudah, ya kan? Karena kita tidak perlu membuat video sendiri, kita tinggal ngambil videonya orang, lalu kita upload dan kita edit. Tidak semudah itu teman-teman ya. Walaupun kita sudah pandai, sudah pintar mengedit, tapi hanya mengeditnya hanya begitu saja. Warna, juga suara, dan juga penambahan efek, itu hanya berpengaruh pada keleha cipta. Tapi belum tentu video tersebut nantinya akan lolos monetisasi. Apalagi kalau misalkan kita mengambil video orang lain. Misalnya nih, teman-teman mengambil video saya terus dijadikan sebuah konten tanpa izin gitu kan ya. Sudah mengeditnya udah oke, udah bagus misalnya, sudah tidak terkena keleha cipta. Nanti video tersebut pasti akan diinfokan kepada saya bahwa video saya tuh ada kemiripan, dan diberikan pilihan apakah akan mengambil tindakan. Dan hal itu biasanya diatur ketika kita sudah channel kita sudah dimonetisasi. Apakah kita akan menampilkan fitur tindakan ketika ada video yang mirip dengan kita? Di situ pasti akan ada. Jadi sangat disayangkan sekali ya kalau misalkan teman-teman itu berpikir kalau video reupload itu sangat mudah. Ternyata tidak, itu sama saja. Karena kita tuh harus juga memiliki suatu hal yang kreatif untuk membuat video tersebut lebih menarik dari video aslinya. Dan kita juga harus memiliki izin dari kreator utamanya. Semua ini sudah pernah saya bahas, entah itu cara bikin video reupload film, sepak bola, ataupun animasi, ataupun juga tausiah. Cuma kalau misalkan yang bertanya kemarin, Bang, bagaimana kalau bikin video reupload musik? Itu maaf, saya tidak berani membuat tutorial tentang cara reupload musik, karena saya juga tidak mempelajari hal itu. Karena menurut saya itu terlalu sangat berisiko. Karena yang paling identik dengan terkenanya keleha cipta itu adalah musik. Mungkin teman-teman bisa belajar di channel yang lain tentang bagaimana cara reupload musik. Kalau saya pribadi tidak berani, karena saya tuh akan memberikan info apa yang saya tahu dan apa yang saya pelajari dan apa yang pernah saya alami. Dan kemarin saya membuat video reupload, yaitu tentang video lucu. Saya mengambil video tersebut dari aplikasi TikTok ya. Saya mengambil video yang tidak ada musiknya. Saya ambil download beberapa, sekitar ada 10 atau 11 video lucu, lalu saya gabungkan, diedit. Setelah itu saya membuat intro. Di situ intro lucu. Saya gabungkan beberapa video juga untuk dijadikan sebuah intro. Namun ternyata alhasil ketika saya sudah upload video tersebut
terkena klaim hak cipta. Sebenarnya bukan klaim hak cipta, tapi hak cipta saja. Dan di situ ada pemberitahuan bahwa video tersebut tidak mempengaruhi apa-apa, hanya terkena hak cipta saja. Setelah saya cek, ada pada sekitar menit ke-5 sampai menit, cuma 1 menit, tidak sampai 1 menit. Kalau tidak salah, tidak sampai 1 menit video tersebut yang terkena hak cipta. Setelah saya cek, ternyata ada musiknya, dan juga ternyata di situ yang awal ada kalimat-kalimat yang tidak pantas. Ingat, hati-hati teman-teman ya. Jangan sembarangan download video yang sekiranya ada kalimat ataupun suara yang tidak pantas diucapkan ataupun berkata kasar lah seperti itu. Contohnya seperti breng, seperti itu kena. Awalnya kata-kata yang kalimat yang kasar itu awalnya yaitu yang kena. Setelah saya perbaiki, lalu saya kirim perubahannya tersebut, ternyata ada bagian video yang menurut saya tadi itu terkena hak cipta. Akhirnya setelah saya cek, ternyata di situ ada musik. Di situ YouTube kan memberikan saran apakah ingin memberikan tindakan video tersebut akan diedit dengan cara menghapus, mengganti lagu, atau menghapus semua video. Ya, setelah itu saya lihat dari durasinya yang terkena itu hanya sekitar 1 menit lah. Akhirnya saya buang suaranya video yang 1 menit, nggak sampai 1 menit itu. Jadi bukan keseluruhan ketika kita disarankan untuk menghapus video ataupun menghapus musiknya yang terkena itu ya. Tapi sebenarnya yang disarankan untuk dihapus ataupun diganti lagunya tersebut yaitu ataupun videonya lah, yaitu bagian menit ataupun detik yang terkena pelanggaran tersebut. Jadi tidak seharusnya semuanya itu diganti. Begitu teman-teman infonya ya. Akhirnya setelah saya mengedit video tersebut dan mengganti lagunya, saya simpan perubahannya, dan ternyata video tersebut sudah tidak kena pelanggaran. Info penting lagi nih, terutama buat kreator reupload ya. Janganlah asal memilih video untuk dijadikan konten video reupload di channel kalian, karena mungkin bisa jadi video reupload sudah lolos klaim hak cipta karena kalian sudah pandai mengeditkan. Yang kedua, video tersebut sudah lolos monetisasi. Oke, sudah lolos monetisasi, tapi belum tentu video kalian itu mendapatkan dolar biru. Ketika video kalian itu mendapatkan dolar kuning dan di situ ada pelanggaran, contohnya misalkan pelanggarannya yang biasa kena dolar kuning itu yaitu ada kekerasan ataupun di situ mengandung kebencian. Terus yang kedua, video konten kalian itu merugikan seseorang, dan yang keempat itu yang berbau seksual ataupun pornografi. Itu sudah tidak, itu meskipun sudah lolos monetisasi tidak akan mendapatkan dolar hijau atau biru, pasti akan mendapatkan dolar kuning. Karena punya saya sendiri, ini pengalaman punya saya. Ini video saya pribadi, saya buat sendiri. Ini bukan video reupload, tapi ternyata video tersebut terkena dolar kuning. Apa penyebabnya? Setelah saya selidiki, di video tersebut tidak ada kata-kata kasar, tidak ada pornografi yang berbau pornografi ataupun seksual, tidak ada yang berkaitan dengan narkoba ataupun perkataan-perkataan yang mengandung kebencian. Tapi setelah saya cek di video tersebut, konten saya itu kan tentang video reupload. Ketika saya membuat tutorial tentang bagaimana cara membuat video reupload, cara mengambil videonya dari Creative Commons, di situ saya memutar video tersebut full tanpa saya ngomong, tanpa saya memberikan penjelasan. Ketika si video tersebut saya putar, saya memberikan saran untuk cara mendownloadnya videonya seperti ini, lalu melalui aplikasi ini. Itulah yang kena. Padahal itu cuma beberapa. Bayangkan saja kalau misalkan video reupload teman-teman itu panjang, terus tanpa diedit, dan nantinya bisa lolos klaim cipta, bisa dimonetisasi, pasti itu nanti akan terkena dolar kuning. Kenapa hal itu terkena dolar kuning? Karena itu dianggap merugikan. Oke ya, karena itu dianggap merugikan, karena saya tuh walaupun sebentar saya sudah memakai video orang lain di video tersebut.
Seharusnya saya tuh ketika memutar video, saya memasukkan suara saya ke video tersebut. Atau mungkin bisa jadi karena video tersebut saya tidak minta izin. Ini pelajaran buat teman-teman ya. Mungkin kreatornya itu melaporkan channel saya. Itu bisa juga terjadi. Jadi buat teman-teman, hati-hatilah ketika membuat video reupload. Karena membuat video reupload itu tak semudah yang kita bayangkan. Kecuali kalian benar-benar kreatif cara mengedit video seperti yang sudah saya sampaikan di video-video saya. Silakan bagi yang belum nonton, tonton dulu. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Salam sukses buat teman-teman. Jangan menyerah ya. Apabila ada kesalahan dari konten saya ini, silakan komen di bawah. Saya mohon saran dan kritikannya supaya channel ini bisa membangun lebih baik lagi dan memberikan informasi yang lebih baik lagi. Saya akhiri, sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.